Shalom Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa bertemu di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita dapat beribadah bersama-sama meskipun kita terpisahkan. Biarlah itu tidak mengurangi kerinduan kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, yang ada di rumah juga, kita siapkan hati kita siapkan hidup kita, agar apa yang kita lakukan, ibadah ini, itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita akan berdoa bersama-sama. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah, kami dapat melayani Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Meskipun sering dalam kehidupan kami mengalami berbagai macam persoalan Tuhan, tapi kami percaya Yesus, Engkau tetap Tuhan yang sangat baik atas hidup kami Tuhan. Sehingga Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah, kami dapat melayani Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan, kami rindu Yesus. Dalam setiap ibadah kami dapat berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Tolong Bapa, Kau lihat setiap hati kami Tuhan. Kau lihat hati kami Tuhan. Jika Kau dapati hati kami kurang berkenan di hadapan Engkau, biar Kau layakkan kami, kuduskan kami, ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau ibadah kami bukan ibadah yang rutinitas Tuhan, tapi ibadah yang sejati di hadapan Engkau, ibadah yang berkenan di hadapan Engkau Yesus. Kau berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan akhirnya Tuhan. Biar kuasa-Mu nyata atas kami, hadirat-Mu nyata atas kami. Bahkan buat saudara-saudara kami yang ada di rumah juga Tuhan, Kau lawat mereka Tuhan, biar mereka dapat merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berajalah Roh Kudus dalam ibadah kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, katakan sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita akan pujikan pujian ini. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus, Kau sungguh baik. Sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, haleluya Yesus. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan. Oh Tuhan dan Rajaku, haleluya. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu Tuhan. Oh, selalu kami mau memujimu Tuhan. Setiap saat Tuhan menyembahmu. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi katakan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Kami mau selalu memuji Engkau Tuhan, di setiap napas kami, di setiap umur kami Tuhan. Kami mau selalu memuji Engkau, kami mau selalu menyembah Engkau Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Selalu kami mau memuji Engkau Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Ku selalu sembahkan.
selalu memuji Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Yesus, sungguh kami percaya Tuhan, oh tetap Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan Tuhan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dalam hidup kami Yesus. Bila kami tetap berharap kepada Engkau Tuhan, tetap percaya Yesus, bahwa Engkau Bapa yang sangat-sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan buat kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kau persiapkan hati kami Tuhan, jamah hati kami Yesus, sehingga kami dengar-dengaran akan firman-Mu, dan kami percaya akan perkataan firman-Mu Tuhan, dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang sangat baik.
tidak akan pernah berakhir Tuhan. Engkau telah memulai kasih-Mu di Bukit Joljuta. Kasih yang tidak terbatas. Engkau berikan apa yang Engkau miliki Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Itulah sebabnya Bapa, kami merasakan betapa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau untuk sesuatu yang paling penting Kau berikan nyawa-Mu, apalagi yang menjadi kebutuhan kami, Engkau tentu akan menyediakannya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami saat ini masih diberi kesempatan untuk kami dapat beribadah. Sungguh ini kemurahan-Mu. Sebab itu Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Kami rindu Engkau menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sebab kami perlu dan kami membutuhkan Engkau. Urapan Allah turun atas kami. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, setiap kami yang ada di rumah, setiap anggota keluarga kami yang ada di rumah mengikuti ibadah ini, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Kau bekerja Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap kami diurapi oleh Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kata-kata Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyiapkan diri untuk menerima firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Allah, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, silakan. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Saya bersukacita dapat berjumpa dengan Bapak Ibu. Meskipun ada di rumah, tapi saya sangat bersukacita untuk kita bisa beribadah bersama. Puji Tuhan. Ibadah kita kali ini disertai dengan perjamuan kudus untuk mengingatkan kasih Kristus yang begitu luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ibadah kita, saya berikan tema masih berkenaan dengan hari Pentakosta, Bapak Ibu. Saya berikan sebuah tema, turunnya Roh Kudus merupakan era baru di dalam PB. Ya, puji Tuhan. Ya, masih sekitar Pentakosta. Ya, Pentakosta itu sesungguhnya sebuah peringatan yang sudah ada sebelum Kristus lahir di dunia ini. Pentakosta adalah sebuah peringatan yang sudah ada di dalam perjanjian lama. Ya. Pentakosta memperingati hari turunnya 10 hukum Allah yang diwujudkan dalam 2 loh batu yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Dan Pentakosta juga memperingati hari raya panen. Panen raya 7 kali Sabat. Hari ke-50 merupakan hari panen raya. Saudara, tetapi dalam kesempatan ini, kalau kemarin kita sudah mendengar tentang Pentakosta, sesungguhnya pada hari Pentakosta itu ya juga diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus. Kenapa? Sebab bertepatan dengan hari Pentakosta itu, Roh Kudus turun atas kehidupan gereja Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Allah yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya. Kisah Rasul pasal yang kedua.
Kita akan membacanya mulai ayat pertama sampai ayat 13. Cukup panjang, tapi tidak apa-apa sebab ayat ini menjadi dasar untuk pemberitaan kita. Haleluya. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-2, kita akan membacanya pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kohong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tersengang-cengang dan termangu-mangu dan sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, dari apa yang kita baca ini, ya, kita memperingati turunnya Roh Kudus, ya, turunnya Roh Kudus bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan. Nah, saudara, kalau disebut Roh Kudus itu turun, memangnya Roh Kudus itu turun dari mana? Ya. Apakah sebelum Pentakosta ini Roh Kudus tidak ada di dunia ini? Ya, ini tentu ada orang yang mungkin bertanya demikian, saudara ya. Ya. Untuk menanggapi, kita harus kembali pada dasar pengertian bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Roh Allah yang hadir di mana-mana. Pada perjanjian lama sudah ada Roh Allah yang bekerja. Bahkan pada waktu penciptaan alam semesta, Roh Allah itu ada di situ, ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang kedua dikatakan bumi masih belum berbentuk, masih kosong. Ya, kegelapan meliputi. Tetapi Roh Allah melayang-layang di atas air. Roh Allah ada di situ, saudara. Jadi kalau begitu, apa maksudnya turunnya Roh Kudus itu pada hari Pentakosta itu? Apa maksudnya turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta? Ya, saudara, untuk menjawabnya ini, saudara akan saya ajak untuk memahami pemikiran
dari Rasul Yesus yang bernama Lukas. Lukas menulis 2 kitab. Satu Injil Lukas dan satu Kisah Para Rasul. 2 kitab ini ditulis oleh Lukas. Ya, saudara, kita akan melihat apa yang ditulis mengenai Injil Lukas, mengenai Injil Lukas, dan apa yang dimaksudkan dengan Kisah Para Rasul yang berkenaan dengan turunnya Roh Kudus ini, saudara. Jadi di dalam Injilnya, Injil Lukas itu, Lukas menggambarkan Yesus itu adalah sosok yang sedang berjalan dari Nazaret Galilea, berjalan terus menuju sebuah satu tujuan. Itulah yang dinamakan Yerusalem. Ya. Di Yerusalem ini Yesus menyelesaikan misinya yang agung yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Penyaliban dan kebangkitan merupakan puncak dari misi, dan itu dia kerjakan di Yerusalem, saudaranya. Saudara, sesudah itu, setelah misinya selesai, dia berjalan terus, dia berjalan menembus awan, dia pulang ke rumah Bapa. Ini satu misi yang luar biasa. Nah, misi yang dikerjakan oleh apa itu? Yang dikerjakan oleh Yesus ini sudah dilakukan tuntas. Itu digambarkan oleh Lukas di dalam Injilnya. Ya, di dalam Injil Lukas digambarkan bahwa dalam periode yang pertama, ya, Yesus telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Lalu di kitab yang kedua, yaitu Kitab Para Rasul, kitab ini menjelaskan, ya, bercerita tentang perjalanan Yesus periode kedua. Yesus memang tidak pernah berhenti berjalan, dia terus berjalan maju ke depan. Dan arahnya sudah pasti. Ya. Ini yang dikerjakan, dia terus maju, saudara. Pada beberapa hari yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan mengenai 12 orang murid Tuhan yang membuat rencana untuk perjalanan ke depan bersama dengan Yesus. Nah, di situ kita melihat kemarin ada lubang-lubang. Artinya apa lubang itu? Lubang itulah sebuah persoalan yang masih ternganga. Itu persoalan Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ini persoalan yang sudah diselesaikan dan diganti oleh seorang yang bernama Matias. Nah, saudara lihat. Di dalam perjalanan Yesus yang periode pertama, tujuannya ke Yerusalem. Dan yang perjalanan Yesus yang kedua dalam periode kedua, itu tujuannya juga ke Yerusalem, tapi Yerusalem baru yang akan dinyatakan di dalam akhir zaman, mengarah kepada langit baru dan bumi baru. Setelah inilah yang ingin disampaikan oleh Lukas mengenai kisah kedatangan Roh Kudus waktu itu di Yerusalem. Ya, saudara, hari Pentakosta adalah awal dari sebuah era baru, yaitu era perjalanan kedua dari Yesus. Perjalanan kedua dari Yesus bersama dengan murid-muridnya, bersama-sama dengan gerejanya. Tujuannya adalah Yerusalem baru. Ini Pentakosta, saudara ya. Lukas seolah-olah ingin menunjukkan perhatiannya, ya, ingin menunjukkan sebuah apa itu perhatian
yang ingin menunjukkan bahwa mereka ini, kita ini sesungguhnya sedang berjalan mengikuti perjalanan Yesus babak yang kedua. Inilah perjalanan baru. Ya. Jadi ini yang akan kita pelajari di Pentakosta ini adalah kita di hari Pentakosta sedang berjalan bersama dengan Yesus. Yesus yang dalam rupa roh itu, yang telah diturunkan ke bumi. Dia tetap berjalan beriringan bersama dengan para murid-muridnya, sedang menuju Yerusalem baru. Siapa murid-muridnya? Itulah gerejanya. Ya, saudara, ini sesungguhnya adalah sesuatu yang baru. Ya, di mana letak kebaruannya? Ya, saudara, kita akan melihat ketika Roh Kudus ini turun, ya, ketika Roh Kudus ini turun pada ayat yang kedua, ya, ketika Roh Kudus diturunkan, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lukas menyebut tanda kedatangan Roh Kudus. Tanda kedatangan era yang baru itu ditandai dengan angin yang bunyi tiupan angin yang keras. Secara ini, itu dijelaskan di ayat yang kedua. Haleluya. Nah, saudara, di dalam Alkitab, angin itu tidak beda dengan roh. Satu saat Tuhan menciptakan manusia, dia meniupkan roh. Angin itu gambaran roh, gambaran nafas, kehidupan. Ya. Jadi Lukas ingin menggambarkan kondisi ini, saudara. Ya. Tadi saya mengatakan selain perayaan panen raya, ya, hari Pentakosta juga memperingati turunnya dua loh batu. Itu perjanjian lama. Ya. Perjanjian baru adalah memperingati sebuah memperingati tentang turunnya Roh Kudus. Jadi dalam perjanjian lama perjanjian lama ini datang dari Gunung Sinai. Ya, datang lewat Gunung Sinai. Tetapi perjanjian baru ini datang dari langit. Tiba-tiba datang tiupan angin yang keras. Perjanjian baru ini bukan hukum yang ditulis di atas batu. Seperti perjanjian, bukan. Perjanjian baru adalah hukum yang ditulis di atas loh hati manusia. Hati manusia yang percaya kepadanya. Tadi dikatakan, saudara, ya, bahwa perjanjian baru ini diawali dengan datangnya Roh Kudus, datangnya angin. Di dalam perjanjian baru anginnya masih segar, udaranya masih baru, nafasnya baru. Yaitu napas kasih karunia. Jadi perjanjian baru ini beda dengan perjanjian lama. Perjanjian baru datang dari langit dalam bentuk angin. Ya. Nafasnya itu napas kasih karunia. Ya. Kita sesungguhnya hidup di dalam habitat yang baru, saudara. Itulah yang Injil Lukas ingin jelaskan kepada kita tentang angin. Angin yang dirasakan oleh orang-orang ini gambaran nafas kasih karunia Allah di dalam perjanjian baru. Kita hidup dengan nafas yang baru. Itulah kasih karunia. Ini berarti kita jangan hidup mencari ganjaran. Kalau kita hidup cuma mencari ganjaran, mencari pahala, itu
nafas hukum Taurat. Kita hidup dalam nafas yang baru, itulah kasih karunia. Sebab itu jangan kita ini mencari ganjaran dalam setiap hidup kita. Ya. Jangan kita beribadah karena kita ini ingin diberkati Tuhan. Ya. Ini gambaran Taurat. Ya. Kalau kita berbuat baik, jangan dipandang itu sebagai sesuatu yang dikerjakan hanya untuk orang-orang saleh. Bukan. Kalau kita masih bernapaskan Taurat, saudara, kita menganggap melayani itu sebagai investasi untuk kerajaan sorga. Ya. Terkadang kita ini mengaku, saya diberkati Tuhan. Dan saya menganggap memang saya layak. Ini adalah nafas-nafas Taurat, bukan nafas kasih karunia. Saudara, tidak satu pun dari kita ini layak. Kita tidak usah menebus kebaikan Tuhan dengan perhitungan kredit kebaikan kita. Jadi di sini kita melihat bahwa sesungguhnya penebus sudah datang. Karya penebusan sudah dibayar lunas oleh Yesus. Dan pekerjaan Yesus sudah tuntas di Yerusalem. Sekarang perjalanan kita adalah perjalanan menuju Yerusalem baru. Perjalanan penuaian. Perjalanan penginjilan. Nafasnya bukan lagi Taurat, tapi nafasnya adalah Injil, kabar baik. Bukan penghukuman, tapi pengampunan. Ini sebuah anugerah yang besar. Pesan daripada nafas anugerah ini, nafas yang ingin Lukas jelaskan ini adalah pesannya membebaskan, bukan pesan memberikan beban. Ya, saudara. Jadi kita memberi itu karena kita sudah diberi. Kalau kita bisa mengampuni, karena Allah sudah mengampuni kita. Kalau kita bisa melayani, kita bersyukur atas pelayanan Tuhan kepada kita. Jadi apa yang saya jelaskan mengenai sebuah era baru, yang pertama, turunnya era baru itu ditandai dengan nafas yang baru, itulah kasih karunia, anugerah Allah, Pentakosta. Dan yang kedua, ya, tanda yang kedua, turunnya era yang baru itu, turunnya Roh Kudus itu adalah dengan datangnya api. Ya, itu kita bisa baca di dalam Injil Lukas, Kisah Rasul pasal yang kedua tadi, ya. Kisah Rasul pasal yang kedua pada ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, api adalah simbol dari sebuah kekuatan. Ya. Apa artinya api, saudara? Saudara, Roh Kudus itu dicurahkan pada perjanjian lama. Roh Kudus dicurahkan secara terbatas. Jadi khusus kepada orang-orang yang diurapinya dalam jabatan-jabatan tertentu, misalnya hakim-hakim, misalnya nabi, imam, dan raja. Mereka ini menerima kuasa, menerima api, menerima kuasa yang mendukung peran mereka yang dipercayakan pada mereka oleh Tuhan. Power yang mereka miliki ini sangat istimewa, berbeda dengan umat biasa. Haleluya. Tetapi di era yang baru ini, era Pentakosta yang baru ini,
Tidak lagi seperti itu, tidak lagi dibatasi. Di era yang baru ini, Lukas ingin menjelaskan bahwa pada zaman penuaian, Roh Kudus dicurahkan secara bebas kepada semua orang. Kepada setiap individu dicurahkan itu tanpa kecuali. Di ayat 3 mengatakan, tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Saudara, jadi era yang baru ditunjukkan ada sebuah perubahan besar. Yang kedua dengan kuasa kekuatan. Kuasa Roh Kudus tidak lagi dicurahkan untuk orang-orang tertentu, tapi dicurahkan untuk semua orang. Maka serentak itu, ya, murid-murid itu diceritakan, mereka berlipat ganda. Bukan cuma 12 orang, tapi berlipat menjadi 120, menjadi 3.000, menjadi 5.000 dan seterusnya. Kekuatan mereka ini berlimpah-limpah, kekuatan yang luar biasa. Saudara, satu saat Yesus juga pernah bercerita, ya, berkata dalam ucapannya kepada murid-murid, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yohanes pasal 14 ayat 12 mengatakan begitu. Nah, saudara, apa yang dimaksudkan oleh Yesus ini? Ketika kuasa Allah yang berupa api-api itu disampaikan bukan cuma kepada orang khusus tapi kepada banyak orang, maka di situ akan terjadi pekerjaan yang luar biasa. Pada periode pertama, Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan penjangkauan cuma sekitar Palestina. Tidak jauh. Tapi pada periode kedua, di mana Yesus dalam rohnya yang kudus bersama-sama dengan gereja menjangkau sampai ke ujung bumi. Ini pekerjaan yang lebih besar. Secara kuantitatif, saudara, ya. Secara jumlah, sesungguhnya tidak lagi bergantung pada peran orang tertentu yang terbatas. Tidak hanya bergantung dengan Yesus pada waktu itu. Yesus sudah meninggalkan mereka dan Roh Kudus berjaya diberikan kepada semua orang percaya. Dan mereka semua bisa dipakai dalam talenta masing-masing. Sehingga efektivitasnya berganda sejak Roh Kudus itu turun atas mereka. Saudara, oleh karena itu, sebagai gereja dan orang-orang Kristen, kita harus ingat, jangan sampai kita kembali kepada pola yang lama. Ya, pola yang lama adalah cuma orang-orang tertentu. Ya, kita jangan kembali ke sana. Ya, haleluya. Masa penuaian adalah masa gerakan yang besar dari banyak orang. Orang-orang awam bergerak luar biasa, saudara, ya. Jadi ini harus kita sadari. Ya. Mari kita perhatikan sejarah. Ya. Setiap kali gereja cenderung kembali ke pola yang lama, artinya memusatkan peran atau kuasa pada orang-orang tertentu, para pejabat gerejawi tertentu. Sepertinya orang ini membangun menara Babel. Ia menumpuk power itu di satu tempat. Maka Roh Kudus akan menegur. Roh Kudus akan mengoreksi dan akan memperbaharunya kembali. Dia akan menasihati, ayo jangan mengumpul. Tapi mari kita bergerak, masing-masing bergerak, saya. Hari-hari ini masih ada gereja-gereja yang masih memusatkan pelayanannya kepada satu orang. Ya, ini sesungguhnya di era yang baru sudah tidak berlaku. Kenapa? Sebab perkembangannya tidak seperti yang diinginkan oleh firman Allah. Ya. Jadi
Apalagi di masa sekarang ini adalah masa online. Dan internet dipakai untuk menjadi alat di sini. Maka Injil harus semakin lincah, Injil harus semakin cepat bergerak. Diusung oleh orang-orang, diusung oleh murid-murid Tuhan yang punya talenta yang unik, yang punya power masing-masing. Sehingga mereka dapat memanfaatkan setiap individu dengan baik. Dua tanda di era yang baru. Satu ditandai dengan angin, ya, ditandai dengan angin. Yang kedua ditandai dengan api. Ya. Angin ini menandakan adalah kasih karunia, napas karunia. Dan api ini adalah kekuatan yang disebarkan kepada banyak orang. Itu era perjanjian baru. Dan bagian yang ketiga, ya, yang menandai turunnya Roh Kudus, menandai turunnya era yang baru itu adalah mengenai bahasa. Di ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara ini, ya. Jadi bahasa ini adalah merupakan sesuatu yang sebagai tanda. Ya, apa yang dimaksudkan dengan bahasa di sini? Saudara, bangsa Israel ini bangsa pilihan Allah. Bangsa ini mempunyai sebuah kekhususan. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Ibrani, saudara. Jadi kalau seseorang ada orang asing yang ingin mengenal Allah mereka harus datang dan masuk menyesuaikan diri dengan keyahudian. Ya, ini. Mereka harus dijadikan orang yang mengerti tentang Yahudi. Ya. Mereka harus mengadopsi Yudaisme. Ya. Ini. Tetapi saudara ya, di zaman era yang baru tidak begini. Ya. Masih ada saudara, masih ada satu paham, kalau ingin masuk ke dalam paham itu, dia harus masuk ke dalam bahasa mereka, harus masuk dalam budaya mereka. Nah, saya tidak jauh itu bisa kita lihat pada kelompok kehidupan orang-orang Muslim. Ya, kehidupan orang Muslim seperti yang dijelaskan seperti ini. Kalau mereka ingin masuk ke dalam kepercayaan mereka harus mengerti bahasa Arab. Mereka cuma mengikuti cara budaya-budaya Arab. Saudara, orang Arab sendiri sudah berkembang pesat. Sudah banyak mengalami perubahan. Orang-orang Arab tidak lagi banyak yang berjilbab. Ya. Mereka sedang memakai pakaian-pakaian yang sudah mulai maju. Tapi bangsa Indonesia, kita lihat, bangsa Indonesia yang mulai masuk ke ranah kepercayaan Muslim. Mereka sudah pakai jilbab rapat, ngalah-ngalahi orang Arab. Saudara. Ya, perhatikan ini. Saudara. Ya. Jadi memang umat Israel ini adalah bahasa yang khusus. Tetapi di era perjanjian baru, sekarang Roh Kudus zaman penuaian tidak lagi seperti itu. Ya. Tidak lagi seperti itu. Tetapi Roh Kudus memberikan sebuah cara baru, cara baru. Artinya bukan pihak lain yang harus mengikuti kita. Bukan pihak lain yang harus mengikuti kita. Tetapi kita yang harus dapat memahami tentang bahasa mereka. Dibalik sekarang. Saudara, murid-murid Tuhan, orang Galilea pada waktu itu, Galilea ini mempunyai logat yang medok, saudara. Ya. Tetapi waktu itu dibuat oleh Roh Kudus, bukan bahasa Ibrani. Justru mereka ini mengucapkan bahasa-bahasa orang lain. 15 bahasa diucapkan. Ini membuat mereka ini, ya,
tentang bahasa asalnya, bahasa lokalnya. Jadi saat itu mereka datang ke Yerusalem untuk mengikuti pesta Pentakosta. Ya. Tapi di sini kita bisa melihat Roh Kudus memberikan sebuah era yang baru. Tidak lagi orang harus masuk dalam kehidupan keyahudian, tetapi justru orang Yahudi harus keluar untuk menyampaikan dalam bahasa-bahasa yang lain. Saudara, ini yang luar biasa. Ya. Inilah yang namanya metode yang baru. Metode Roh Kudus. Roh Kudus membawa Injil hingga kita terima dan kita faham dengan budaya dan kebiasaan bahasa kita. Jangan dibalik, saudara ya. Jangan dibalik. Orang Yahudi itu suka yang eksklusif, ya. Suka yang eksklusif. Ya. Gereja Tuhan orang-orang Kristen harus mewaspadai eksklusivisme. Apa itu? Ini model-model keyahudian. Ya. Seperti penampilan yang sedikit eksentrik, beda dengan yang lain. Ya. Lalu juga mungkin pergaulan yang tertutup. Ini model-model eksklusif sebagai orang-orang Kristen. Terkadang gedung dan pertemuannya ini dirancang sedemikian rupa. Ya. Kalau kita juga mendapati sifat-sifat yang eksklusif, itulah kesombongan spiritual. Seringkali kita angkuh dalam hal spiritual. Lalu juga ketika kita menyampaikan sesuatu, ada banyak bahasa-bahasa asing yang tidak dimengerti. Juga mungkin kita ada jarak dan hubungan yang kurang baik. Seringkali gereja mengalami sesuatu yang tidak dapat diterima karena banyak yang menggunakan hal-hal yang megah. Ya, megah. Ya. Bahkan menjalankan bergereja itu seperti tidak ada Roh Kudus kalau tidak ada di gereja. Ya, saudara, ini sifat-sifat eksklusif yang harus kita lepaskan. Karena sifat eksklusif itu adalah sifat-sifat model yang lama. Allah merubah. Kita harus tidak menggunakan keeksklusifan ini. Ya. Jangan lupa bahwa Roh Kudus itu adalah bukan membawa orang masuk ke dalam gereja, tapi membawa gereja pergi keluar untuk memberitakan kesukaan Tuhan. Ya. Saudara, seringkali kita ini sifat-sifat eksklusif ini bukan membuat jembatan dengan orang lain, membangun hubungan, tapi justru membangun dinding yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Roh Kudus justru mengajak kita untuk membangun jembatan. Puji Tuhan. Saudara, seorang sastrawan mengatakan begini. Ada bahasa yang banyak dimengerti oleh orang. Mungkin kita pahami. Yang kita pahami seringkali kalau kita bahasa kita ini, bahasa-bahasa sekarang kita pakai ini terbatas gunanya. Hanya orang-orang kita sendiri yang tahu. Dan yang lebih luas lagi itu bahasa yang dikenal itu bahasa isyarat. Bahasa isyarat dipahami oleh banyak orang. Seperti Mr. Bean itu, saudara. Mr. Bean itu pakai bahasa isyarat. Orang bahasa apa saja bisa ngerti. Anak-anak sampai orang tua bisa ngerti apa yang dimaksudkan oleh Mr. Bean. Tetapi masih ada bahasa yang lebih lagi bisa dipakai. Orang buta, orang tuli bisa mengerti. Itulah bahasa kasih. Ya, Tuhan ingin supaya kita memiliki bahasa kasih. Saudara, penginjilan bisa berjalan dengan baik karena ada penerjemahan Alkitab dari berbagai macam bahasa. Oleh sebab itu, ya, kita sebagai orang-orang di era perjanjian baru, kita harus membawa hidup kita untuk dapat
melakukan sebuah era yang baru. Dapat diterima oleh segala macam. Apa yang kita kerjakan dalam bentuk bahasa kasih. Seperti kasih yang dilakukan Yesus, saudara. Puji Tuhan. Jadi Roh Kudus datang kepada kita untuk memperbaharui bahasa kita. Supaya kita bisa diterima oleh orang lain. Sehingga orang lain dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Setelah akhirnya Roh Kudus itu memang adalah Roh Allah. Ya, Dia sudah ada di dunia ini sejak dunia diciptakan. Turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah tanda yang menandai sebuah era yang baru. Apa era baru itu, saudara? Yaitu perjalanan iman bagi orang Kristen, berjalan bersama dengan Yesus dengan mewartakan Injil sampai ke ujung bumi dengan membawa 3 unsur ini. Yang pertama adalah nafas yang segar. Apa nafas yang segar itu? Hidupnya ditandai dengan nafas kasih karunia. Yang kedua, saudara ya, adalah mengenai ada kekuatan Allah. Para setiap murid Tuhan diberikan kekuatan, diberikan power, api. Ya. Dan yang ketiga adalah kita harus dapat memakai bahasa universal yang dapat dimengerti oleh semua orang. Pentakosta telah merubah segala-galanya bagi kehidupan kita. Kita tidak lagi dalam cengkraman hukum Taurat. Tapi kita melakukannya itu karena kasih anugerah Allah. Kita beribadah kepada Allah bukan supaya selamat. Kita berbuat baik bukan supaya selamat. Kita sering ke gereja, aktif ke gereja bukan supaya diberkati Tuhan. Tidak. Itu Taurat, saudara. Semua kasih karunia diberikan Allah kepada kita. Keselamatan diberikan Allah kepada kita. Berkat-berkatnya disiapkan Allah kepada kita. Kita tidak perlu untuk melakukan seperti orang-orang perjanjian lama. Dan yang kedua, kita harus juga memahami betapa setiap kita diberi kesempatan, diberikan power untuk bisa dipakai Tuhan. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak harus eksklusif, tapi kita harus berbicara kepada orang lain. Keluar. Itu yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu, kasih yang dari Allah itu harus kita bawa dalam setiap aktivitas kita. Bahasa kasih menjadi bahasa yang harus kita lakukan. Berbuat sesuatu yang baik, melakukan apa yang benar, apa yang baik. Semua karena apa yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat kasihnya kepada kita. Pagi hari ini kita akan juga sebentar akan menikmati perjamuan kudus. Tetapi kita mengerti di era yang baru ini semua sudah berubah. Semua sudah berubah. Dan jangan kita mengikuti era yang lama. Kalau kita mengikuti era yang lama kita akan ketinggalan. Era yang baru. Bersama dengan Kristus kita sedang berjalan menuju ke Yerusalem baru. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan persiapkan diri untuk makan minum perjamuan kudus. Kita akan angkat satu pujian dulu. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit
biru. Yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Oh, dari biji matamu. Kita akan persiapkan. Silakan maju. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Haleluya, haleluya, haleluya. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Perjanjian lama, Taurat membuat kami tidak berdaya Tuhan. Taurat hanya menunjukkan kesalahan-kesalahan kami, tapi Taurat tidak memberikan jalan keluar bagi kami. Semakin ditambahkan hukum Taurat, semakin banyak dosa yang diperbuat oleh manusia. Oh Tuhan, pada hari Pentakosta Roh Kudus turun, era baru dinyatakan pada kehidupan kami orang-orang percaya. Kami telah diajak, dipersiapkan untuk nanti berjalan menuju Yerusalem baru bersama dengan Yesus di era yang baru. Kami memakai Tuhan, tidak lagi memakai perjanjian yang lama, tapi kami memakai perjanjian yang baru Tuhan. Di mana nafas kami, nafas kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua karena kasih karunia. Korbanmu di kayu salib adalah karena kasih karunia. Engkau telah mati, Engkau telah bangkit naik ke surga, bahkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi imam besar Tuhan. Dan kali ini Tuhan, kami dapat mengadakan perjamuan kudus ini. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Kau sedang melawat kami. Imam besar berdoa buat kami. Dan kami tahu, biarlah apa yang kami lakukan ini menjadi sesuatu yang berguna untuk kehidupan pengiringan kami kepada Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami, supaya kami dapat berkat dari perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa, biarlah Kau memberkati perjamuan kudus ini Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Kau memberkati perjamuan ini, bukan perjamuan biasa, bukan perjamuan yang biasa dilakukan, tapi perjamuan sama dengan juljutan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami Kau layakkan untuk makan minum perjamuan kudus ini Tuhan, sehingga menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami siap untuk makan minum perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini?
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji, selain puji dan sembah. Haleluya, haleluya. Selain puji dan sembah. Saya sering di rumah siapkan roti dan anggur yang sudah disiapkan. Kita akan persiapkan diri makan minum perjamuan kudus. Ya. Kita mau angkat tubuh Kristus lebih dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, waktu bekis susang sudah tingkan dan sudah diberkati, roti yang saya pegang adalah tubuh Kristus. Amin. Kita akan makan sama-sama dengan percaya. Dalam nama Yesus, makan dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, bahwa cawan saudara pegang dan ditinggikan dan sudah diberkati adalah darah Kristus? Kita akan minum sama-sama dengan percaya. Dalam nama Yesus, minum dengan percaya. Haleluya. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, kita agungkan, kita puji Dia. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, ya lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih. Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Kau begitu mengasihi kami. Dalam kondisi kami hari-hari ini kesulitan. Tapi ketika kami memperingati hari turunnya Roh Kudus, Engkau membuka sesuatu baru yang baru bagi kami. Di era yang baru ini Tuhan, Engkau sungguh merubah kehidupan kami. Sehingga kami mengerti anugerah Allah. Kami mengerti kasih karunia Allah yang diberikan kepada kami. Sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang berbeda Tuhan. Kami datang selalu berharap kepada Allah. Kami datang menyerahkan hidup kepada Allah. Semuanya dari Allah untuk Engkau Tuhan. Bukan dari yang lain. Bukan dari kepintaran kami. Bukan dari kepandaian kami, bukan dari kekudusan kami, bukan dari kebaikan kami, tapi semua datang dari Engkau Tuhan. Itulah kasih karunia. Dan kami terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami rindu Engkau pakai kami Tuhan, berjalan terus maju bersama dengan Engkau, masuk ke dalam satu tempat yang nama Yerusalem baru. Engkau sedang mengajar kami Tuhan, untuk setiap kami dipenuhi Roh-Mu, dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu. Dan bukan cuma itu, kami Tuhan tidak lagi menjadi orang-orang yang eksklusif, tapi kami menjadi orang-orang yang siap untuk keluar Tuhan, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil Kristus yang menjadi tanggung jawab kami Tuhan. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus, dipersiapkan oleh Yesus bagi anak-anaknya, bagi orang-orang percaya, bagi murid-muridnya, bagi kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami harus memakainya dan melakukannya Tuhan seperti apa yang menjadi keinginan-Mu. Era baru, era yang membawa kami berjalan bersama dengan Kristus sampai di Yerusalem baru Tuhan. Meskipun hari-hari ini kami mengalami banyak kesulitan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang memberi kekuatan kami, mendorong kami untuk menjadi gereja Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang dengar-dengaran akan firman Allah. Kami akan terus melakukan firman-Mu, meresponi setiap firman-Mu Tuhan, sehingga kami siap untuk berjalan bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa dalam kesempatan ini Tuhan, jika ada di tempat di antara kami jemaat-Mu yang sakit, yang lemah, yang mengalami banyak perkara, hal-hal yang persoalan-persoalan hidup, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau jamah mereka, Engkau berikan pertolongan kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Yang hari-hari yang lalu ibadah kami menjadi seorang yang melakukan ibadah dengan tidak tertib, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan pertolongan kepada kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik seperti firman-Mu. Jika kami lemah, jika kami mengalami kesulitan, biarlah kuasa-Mu setiap kali dicurahi oleh kuasa Allah itu mendoakan setiap kami, dan di dalam nama Yesus, maka setiap siapapun yang mengalami kesulitan, yang mengalami jalan buntu, maka kami berdoa Tuhan membuka jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk keadaan yang hari-hari ini masih memerlukan Tuhan banyak pertimbangan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan mengenai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya kami dapat mempersiapkan ibadah dengan baik. Juga anak-anak kami yang akan sekolah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan yang bekerja bebas, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya pemeliharaan Allah, penyertaan Allah turun atas setiap kami. Dalam perlindungan Allah, menjauhkan dari segala penyakit yang jahat ini Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa mereka yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan hari-hari ini. Mungkin perusahaannya tutup dan di-PHK sebagainya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau membuka ladang-ladang pekerjaan yang baru Tuhan, sehingga mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja di antara kami. Kami berdoa juga untuk bangsa kami, negara kami, bahkan pemimpin-pemimpin kami dari mulai pusat sampai daerah, bahkan kota Surabaya.
Engkau menolong dan Engkau memberkati pemimpin kami, sehingga semua persoalan dapat dihandle dan semua masalah dapat terselesaikan. Kami percaya apapun yang terjadi tetap dalam rencana Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami siap untuk menerima segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami rindu untuk diberkati. Mari kita mengangkat tangan untuk terima segala berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat, terimalah anugerah, terimalah rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, berkat Allah melimpah, penyertaannya melimpah. Bahkan apapun yang kami lakukan, kami kerjakan dalam pimpinan Tuhan. Memberkati kami mulai siang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita.